Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara kelas 11 bab struktur sel uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, ilmuwan yang pertama kali mengemukakan tentang sel setelah melakukan pengamatan terhadap sayatan melintang gabus menggunakan mikroskop adalah, ini sudah pasti ya, ilmuwan yang pertama kali adalah C. Robert Hooke. Nomor 2, bagian-bagian sel berikut yang terdapat dalam sel prokariotik maupun sel eukariotik yaitu, jadi kalau prokariotik ciri utamanya adalah dia tidak memiliki membran inti sel, sedangkan eukariotik itu memiliki membran inti sel. Jadi di sini yang dimiliki oleh keduanya itu adalah membran plasma. Membran plasma bagian paling luar ya, bukan membran inti. Lalu keduanya memiliki dinding sel. Dan keduanya sama-sama memiliki sitoplasma. Jadi jawabannya yang C. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Protein perifer dan protein integral secara berturut ditunjukkan oleh, jadi ini adalah gambar dari membran plasma atau membran sel. Nah, membran sel di sini untuk yang nomor 1 itu adalah protein perifer, jadi protein yang ada di permukaan. Lalu untuk gambar yang nomor 2 itu disebut dengan protein integral. Nomor 3 itu adalah lipid. Nomor 4 glikolipid, dan nomor 5 adalah glikoprotein. Nah, di sini yang ditanyakan adalah perifer dan integral. Berarti jawabannya adalah yang A, 1 dan 2. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Bagian yang ditunjuk oleh huruf P hanya terdapat pada sel eukariotik. Nama organel tersebut beserta fungsinya yang benar adalah, jadi untuk yang gambar P itu adalah gambar dari mitokondria. Nah, mitokondria itu fungsinya sebagai penghasil energi. Jadi jawabannya yang A. Nomor 5, perhatikan fungsi bagian sel berikut. Suatu bagian sel terdiri atas lapisan protein dan lapisan lipid. Berdasarkan ciri-cirinya, bagian tersebut memiliki fungsi yang terdapat pada angka. Jadi kalau punya lipid dan juga punya protein, berarti ini adalah ciri dari membran sel. Nah, membran sel di sini fungsinya hanya ada satu, melindungi sel. Kalau untuk yang nomor 2, sintesis protein, itu fungsi dari ribosom. Nomor 3, pembentukan energi, itu fungsi dari mitokondria. Nomor 4, sebagai pengendali kegiatan sel, itu adalah fungsinya membran inti sel. Nomor 5, sebagai tempat berlangsungnya reaksi respirasi dan oksidasi, ini fungsinya mitokondria. Jadi di sini sepertinya tidak ada jawaban yang tepat. Atau mungkin kalian kalau ada saran jawabannya atau ada jawaban dari guru kalian, silahkan komen di bawah ya. Nomor 6, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang benar antara nama organel sel beserta fungsinya. Oke, yang pertama kompleks Golgi atau badan Golgi, fungsinya adalah untuk sekresi, membentuk membran dan sintesis polisakarida. Lalu nomor 2, mitokondria, di sini dia fungsinya untuk tempat berlangsungnya respirasi seluler. Nomor 3, peroksisom, fungsinya adalah oksidasi substrat menghasilkan H2O2 yang dipecah menjadi H2O dan O2. Untuk yang nomor 4, glioksisom di situ fungsinya adalah untuk metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glioksilat. Dan yang terakhir, nomor 5, lisosom, fungsinya adalah untuk pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, dan penghancuran diri sel. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7, perhatikan gambar struktur sel berikut. Bagian sel eukariotik yang memiliki fungsi sama dengan bagian yang ditunjuk oleh huruf X pada gambar tersebut adalah, ini adalah gambar dari sel prokariotik atau gambar dari bakteri. Nah, di bagian X itu adalah yang namanya mesosom. Nah, fungsi dari mesosom sendiri adalah untuk menghasilkan energi atau ATP. Nah, ini sama dengan organel yang ada di sel eukariotik, yaitu sama dengan fungsi dari mitokondria. Jadi fungsinya sama-sama menghasilkan energi atau respirasi seluler. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 8, dua organel sel memiliki beberapa ciri seperti yang dituliskan dalam tabel. Berdasarkan ciri-cirinya, fungsi organel X dan Y secara berturut-turut adalah, di sini yang X itu organel terbesar, berbentuk bulat biasanya di tengah, berarti ini adalah inti sel atau nukleus. Yang Y terdiri atas subunit besar dan kecil.
Ada yang bebas, ada yang bebas di sitoplasma, ada yang nempel di retikulum endoplasma. Nah, ini berarti adalah ribosom. Secara berturut-turut X dan Y adalah inti sel dan ribosom. Nah, lalu apa sih fungsinya? Kalau inti sel berarti fungsinya untuk membawa informasi genetik atau DNA, sedangkan ribosom fungsinya untuk sintesis protein. Jadi jawabannya yang C. Nomor 9, pengelompokan jenis-jenis senyawa organik dan anorganik penyusun sel yang benar adalah, nah kalau senyawa organik itu contohnya adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Sedangkan yang untuk anorganik adalah garam mineral, air, dan juga gas. Jadi di sini jawabannya yang B. Nomor 10, pada metamorfosis katak, berudu memiliki ekor, namun seiring perkembangan tubuhnya, ekor tersebut akan menghilang sehingga katak dewasa tidak memiliki ekor lagi. Organel yang berperan dalam peristiwa tersebut adalah, jadi di sini adalah fungsi dari lisosom. Jadi lisosom itu bagian mencerna organ-organ atau sel-sel yang sudah tidak berguna. Jadi jawabannya adalah yang E. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.